Halo semuanya, selamat datang di ruang cerita. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sehat-sehat saja. Ya, bagaimana ya? Di sosial media, sosmed, masing-masing curhat. Eh, tapi yang jelas curhatnya ini masalah duit. Seorang istri tidak mau keuangan suaminya diatur oleh mertuanya, sedangkan mertuanya tidak mau uang anaknya diatur oleh istrinya. Dengan alasan dia yang capek-capek membesarkan, tapi ketika sudah mapan malah pasangannya yang menikmatinya. Ya bingung juga ya, saya juga belum berkeluarga. Saya ingin menikah, tapi saya tidak punya uang. Nah, tolong doakan saya agar saya bisa secepatnya menikah. Nah, di sini ada seorang perempuan, dia curhat. Nah, curhat, dia punya anak laki-laki yang sudah mapan, bekerja sebagai manajer, dengan secara otomatis mempunyai upah atau gaji yang banyak. Lalu pada suatu ketika anaknya itu mengenalkan kepadanya calon istrinya, tapi si perempuan ini kurang sreg dengan calon pasangan atau calon istri anaknya. Sebab calon istri anaknya itu tidak punya orang tua atau anak yatim piatu dan cuma pegawai biasa, sedangkan anaknya adalah manajer. Dia tidak mau nanti anaknya dimanfaatkan atau hanya diambil uangnya, dinikahi hanya untuk diambil uangnya. Kita bacakan. Saya bingung, Bun. Kemarin anak saya pulang bawa calon istri. Dia bilang kalau akan segera menikahi cewek itu. Entah kenapa saya kurang sreg sama calonnya itu. Bukannya apa-apa, calonnya itu tidak punya orang tua. Dan pekerjaannya jadi karyawan biasa. Beda banget dengan anak saya yang sudah jadi manajer. Saya punya ketakutan kalau calon istrinya nanti bakal menguasai harta anak saya. Apalagi anak saya kelihatan sayang banget sama calonnya itu. Membuat saya takut kalau anak saya itu lupa sama saya dan tidak mentransfer uang seperti biasanya. Makanya saya berinisiatif setelah menikah nanti biarlah gaji anak saya yang pegang. Biarkan saya yang mengatur keuangan. Tapi setelah saya bilang begitu, anak saya malah tidak setuju. Dia malah mendiamkan saya. Dia berani mendiamkan orang tuanya hanya gara-gara permintaan saya. Padahal itu justru lebih bagus untuk rumah tangganya nanti. Bahkan yang membuat saya kesal, dia lebih cenderung mendengarkan perkataan calonnya daripada saya. Saya yang capek-capek membesarkannya, malah setelah mapan membahagiakan wanita lain. Saya harus gimana? Nah, jadi gimana ya? Ya, bingung juga kita ya. Ada seorang ibu yang capek-capek membesarkan anaknya sejak kecil, lalu anaknya beranjak dewasa, punya banyak uang, jadi manajer, ingin menikah. Nah, tapi dia takut nanti anaknya tidak mentransfer dia uang lagi seperti biasanya.
Dan dia khawatir jika nanti harta anaknya dikuasai oleh calon istrinya. Bingung juga ya, bingung juga. Bagaimana menurut Anda semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.